Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Bahasa Indonesia kelas 11 SMA IT Al-Usul Surabaya, Ustadzah Evi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Untuk mengawali pembicaraan kali ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan limpahan rahmatnya kita bisa mengikuti kegiatan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, tidak sedikit umat muslim yang barangkali berpikiran bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ditransfer ke orang lain dan juga diamalkan. Namun ternyata ada faedah lain di balik filosofi ilmu yang bermanfaat. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, "Al-ilmu an-nafi'u walladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Khairu ilmin ma kanat al-khashafu ma'ahu. Al-ilmu in koronatu al-khashafu falaka wa illa falaika." Yang artinya, ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang dapat membuat dada terasa begitu lapang dan dapat menyingkap tirai yang menyelimuti hati. Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang disertai rasa takut kepadanya. Jika ilmu disertai rasa takut kepadanya, ia akan berguna bagimu. Namun jika tidak, maka ia hanya akan menjadi petaka bagimu. Dijelaskan sebagaimana dikutip dari Al-Mahdawi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tenang waktu, kejernihan hati, kesuhudan di dunia, dan ilmu tentang hal-hal yang mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri dari neraka, dan juga membuat seseorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ilmu adalah cahaya yang dipancarkan untuk memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan sekelilingnya. Itulah ilmu yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hati siapa saja yang dikehendakinya, bukan saja ilmu lisan, logika, atau ilmu mangkul. Adapun Al-Junaid berpendapat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merangkum semua keterangan itu dengan kata-kata, yakni ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu tentang Tuhan dan ilmu bersopan santun di hadapannya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat tidak ditandai dengan banyaknya buku yang terpajang di perpustakaanmu, atau panjangnya embel-embel gelar yang terpampang mengiringi namamu. Tidak pula dengan lihainya orasi atau banyaknya hafalan Al-Quran dan hadis yang menghiasi lidahmu. Ilmu yang bermanfaat adalah yang dapat mensucikan dirimu dan mendekatkanmu kepada Sang Pencipta. Ilmu yang bermanfaat adalah yang membuatmu rindu untuk berjumpa dengannya, merasa nikmat berzikir dan mengagungkan namanya, dan juga merasa tentram berholwat dengannya. Ilmu yang bermanfaat bukanlah yang membuatmu terkenal dan tersohor di bumi, dipuja jamaah dan dihormati, mendapat harta dan rezeki. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat akhlakmu indah, rendah hati di langit dan dikenang di bumi. Ilmu yang bermanfaat itu juga ternyata tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, ilmu itu juga akan berbalik menjadi investasi bagi para ahlinya selepas kematian. Dengan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya namamu yang tetap berada di bumi, ilmunya akan menolongmu saat menghuni di alam baka. Sesuai apa yang dipesankan Rasulullah SAW, ilmu bermanfaat adalah salah satu dari 3 pahala yang akan tetap mengalir selepas mati. Teman-teman sekalian yang berbahagia, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan ilmu manusia dapat mengetahui dan mengembangkan berbagai hal yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan. Meski demikian, menuntut ilmu harus selalu dibarengi dengan nurani yang bersih, yang akan menuntun si pencari ilmu untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menggunakan ilmu yang telah diperoleh hanya untuk ketujuan kebaikan. Sesuatu yang paling berharga dari ilmu adalah manfaatnya, bukan banyaknya. Hal ini berarti terdapat pula keharusan untuk memastikan bahwa ilmu yang dipelajari adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan peradaban manusia. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantar pada
kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari riwayat Ibnu Hibban. Salah satu godaan yang paling berat bagi para pencari ilmu itu adalah sikap riya. Seringkali seseorang yang telah belajar banyak hal itu terjerumus pada sifat riya yang dengan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Imam Al-Ghazali mengingatkan untuk selalu membuka mata hati terhadap aib diri sendiri. Sebab seseorang yang merasa bebas dari aib adalah seseorang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Hal itu sesungguhnya adalah aib yang terbesar. Ilmu yang bermanfaat itu akan menuntun seseorang untuk untuk semakin mengenal dan mencintai Allah, yang ditunjukkan dengan rajin melakukan ibadah dan beramal yang baik. Dalam Islam, ilmu dan alam itu adalah satu entitas. Namun, sesuatu tidak akan disebut amal jika tidak ada ilmunya. Nah, oleh karena itu, menuntut ilmu harus dimaksudkan sebagai usaha awal untuk melakukan semakin banyak amal di kemudian hari. Bicara tentang ilmu bisa diibaratkan dengan cahaya. Pelitanya bisa menerangi peradaban manusia. Layaknya temuan teori tentang teori cahaya ya, yang membebaskan manusia dari belenggu keyakinan sesat bahwa cahaya itu bersinarnya dari mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya atau nur. Nah, sifat cahaya yang paling utama adalah memberi penerangan. Mengusir kegelapan juga menjadi salah satu tujuan dari munculnya cahaya. Ilmu yang bermanfaat itu merupakan petunjuk arah, juga peran yang tak kalah penting dari cahaya. Nah, maka ilmu yang benar akan menjadi cahaya pengusir kegelapan, sekaligus menunjukkan arah ke kebaikan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu yang dengan caranya yang sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkan, ya. Orang yang berilmu itu berkewajiban mengamalkan ilmu yang telah dicari. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya itu kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterimanya. Ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia dan akhirat bisa terwujud. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.